Selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di hari yang ketiga dalam Pekan Pendidikan Kristen. Bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Semuanya sudah siap melakukan aktivitas pembelajaran? Ya, baik. Tapi sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendasari terlebih dahulu dengan sebuah ayat firman Tuhan yang diambilkan dari Ulangan 28, natsnya yang ke-13, yang demikian bunyinya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi kita mendapat gambaran sebuah presentasi kehidupan yang di sini digambarkan dengan memberikan sebuah kiasan antara kepala dan ekor. Kalau dalam dunia binatang, kepala dan ekor tempatnya beda, jauh. Dan kita sendiri juga tentunya tahu kepala itu lebih penting di sini. Menggambarkan kehidupan orang yang sangat memegang peranan, yang mempunyai pengaruh dibandingkan dengan ekor. Karena apa? Karena kepala itu isinya otak. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ya. Dengan otak, ya, otak bisa memerintahkan organ tubuh yang lain. Kita harus berjalan, kita harus membaca, kita berbicara. Semuanya itu digerakkan oleh otak. Ya. Dengan hidung kita bisa mencium, membau. Ya. Kita bisa mendengar dengan telinga. Kita bisa merasa dengan lidah. Sehingga di sini sebuah perbandingan yang sangat jauh. Ya. Sebuah peran yang sangat penting dibandingkan dengan ekor. Anak-anak kalau pernah melihat ekor cicak misalnya, ketika ekor cicak itu terputus, ya, ekor itu bisa bergerak, tapi hanya ugal-ugil ya, tidak asal saja, pokoknya asal bergerak. Beda dengan anggota tubuh yang lain yang ada kepalanya, masih bisa lari ke sana kemari. Nah, itulah gambaran kehidupan. Dalam kehidupan kita ada yang semula orang hebat, ya, orang yang mempunyai pengaruh penting, orang yang sangat berguna, atau kepala itu tadi, kemudian berubah menjadi bukan apa-apa atau ekor. Ya. Contoh mengenai hal ini adalah kehidupan Raja Saul. Sebaliknya, ada pula orang yang semula bukan apa-apa, ekor, lalu kemudian berubah menjadi orang yang sangat berguna. Ia mampu memberi pengaruh bagi banyak orang, pengaruh positif tentunya. Contoh mengenai hal itu misalnya Sakeus. Saul adalah anak Raja Daud. Lalu ia menggantikan ayahnya menjadi raja yang berkuasa. Saul bahkan mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Tapi sayang, akhirnya dia kehilangan semua itu. Walau mulanya anak raja,
lalu menjadi raja, tapi kemudian ia menjadi ekor, menjadi orang yang bukan apa-apa, tidak berarti. Itu semua gara-gara ia lebih suka menuruti keinginannya sendiri. Ia tidak bersedia lagi belajar, lain hanya dengan Sakius. Kita tahu Sakius itu dulu seorang pemungut cukai. Dia suka merampas milik orang lain, sehingga ia dibenci banyak orang. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, maka kemudian ia lalu berusaha mengubah dirinya. Dia belajar mengubah dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi baik. Dia bersedia belajar dan terus belajar. Dia juga mempraktekkan apa yang dia pelajari. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan tadi kita tahu Tuhan memberikan rencana, memiliki rencana yang jelas bagi kita semua. Tuhan mengatakan engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kan di sini jangan mendengarkan kalau ada orang mengatakan hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang enak, kadang tidak enak. Tapi Tuhan di sini menjanjikan kita dalam proses Tuhan menaikkan kita, tidak turun. Sungguh beruntung kita memiliki Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyukai jalan pintas. Tuhan lebih suka memberikan kita berbagai potensi. Anak-anak memiliki potensi. Lalu kita diminta untuk mengembangkan potensi itu. Terserah bagaimana kita akan mengembangkan. Tapi Tuhan telah menjanjikan bahwa kita akan diproses untuk dinaikkan. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan belajar yang tekun. Suka belajar. Belajar meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Ya, tidak hanya belajar untuk bidang akademis, tapi juga belajar memperbaiki hidup. Yang tadinya bermalas-malasan, yuk kita tidak bermalas-malasan. Selamat belajar, selamat bertekun di dalam proses sampai kalian menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi banyak orang, yang pegang peranan dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah membuka hati kami. Tuhan telah bersedia menjumpai setiap pribadi kami. Walaupun kami semua dalam jarak yang jauh, tapi saya yakin Tuhan mampu untuk hadir di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkenan meneguhkan niat kami, terkhusus untuk anak-anak kami, kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 3. Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa akan merengkuh kami, mendampingi kami satu persatu, menerangi hati kami, menuntun jalan kami masing-masing, sehingga kami boleh senantiasa bertekun di dalam belajar. Terima kasih Tuhan, Kau juga telah memberikan waktu kepada kami, terkhusus untuk anak-anak kami yang boleh belajar bersama-sama
di SMP Bogor 3 ini. Kami naikkan dan kami menyerahkan seluruh permohonan, baik yang sudah kami ucapkan maupun yang masih ada di dalam hati kami masing-masing, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan salah kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami ini kami naikkan di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin.